Petugas Satpol PP terlibat adu mulut dengan pedagang pakaian bekas dan tas koper saat menggelar razia di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Berpihak nyaris terlibat adu jotos. Petugas mengancam akan menghapus paksa karung tersebut jika tidak segera dipindahkan dari atas trotoar karena mengganggu aktivitas pejalan kaki. Petugas juga menindak para pedagang tas koper karena masih nekat menjajakan barang dagangannya di atas trotoar. Razia ini memicu kepanikan hingga para pedagang langsung memindahkan barang dagangan ke dalam kios. Razia kembali digelar menyusul terjadinya penguasaan ruas Jalan Senen Raya oleh para pedagang pakaian bekas dan tas koper sebagai tempat berjualan selama beberapa bulan terakhir. Selain mengganggu keindahan tata kota, keberadaan para pedagang juga kerap memicu terjadinya kemacetan kendaraan. Agar tidak lagi dikuasai para pedagang, kini di sepanjang ruas Jalan Senen Raya dijaga ketat oleh petugas Satpol PP. Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Saling tarik dan dorong antar mahasiswa dan aparat terjadi saat unjuk rasa di depan gerbang gedung Kemenpora di Jalan Gerbang Pemuda, Jakarta Pusat. Massa yang tergabung dalam mahasiswa cendekiawan anti mafia berunjuk rasa menolak adanya mafia di tubuh Kemenpora. Sempat terjadi aksi adu mulut serta nyaris baku hantam, hingga akhirnya salah seorang mahasiswa menyulutkan api ke ban bekas yang telah disirami bensin. Seketika, api pun membesar dan menyambar ke kaki salah seorang aparat. Akibatnya anggota Polsek Tanah Abang berpangkat Ibda harus mengalami luka bakar serius di kaki dan dirawat intensif di Rumah Sakit Minto Harjo, Jakarta. Dari kejadian tersebut, polisi mengamankan 20 mahasiswa, di mana 6 diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka. Serangkaian tindakan penyidikan dari 20 orang menetapkan 6 orang sebagai tersangka dengan berbagai peran. Ada perannya yang membawa minyak bensin dengan cara membelinya setengah liter, membawa pada saat pelaksanaan unjuk rasa. Ada juga peran tersangka menyiramkan ke arah ban yang sudah disiapkan oleh para mahasiswa tersebut. Dan ada juga peran para tersangka menghalang-halangi petugas untuk mengamankan ban supaya tidak dilakukan pembakaran. Nah, ini semua ke-6 tersangka ini saat ini sudah dilakukan penahanan. Ke-6 tersangka dijerat pasal berlapis tentang pengeroyokan, penganiayaan, hingga tindakan melawan petugas dengan ancaman penjara 9 tahun. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Unjuk rasa dilakukan keluarga narapidana dan para aktivis di depan kantor lapas kelas 2A Baubau. Massa memaksa masuk ke dalam lapas untuk menemui Kalapas. Saling dorong terjadi antara massa dan petugas lapas. Kericuan mereda setelah Kalapas Baubau akhirnya menemui massa. Merasa terpojok, Kalapas Baubau meninggalkan lokasi pertemuan hingga membuat massa kecewa. Sebelumnya, beredar video pengakuan narapidana di lapas kelas 2A Baubau dianiaya Kalapas dan anak buahnya hingga terjadi kericuhan di dalam lapas. Namun, Kalapas Baubau membantah telah menganiaya narapidana. Kalapas mengaku hanya memberi sanksi berupa tindakan fisik bagi narapidana yang melakukan kesalahan. Ada pemukulan dilakukan oleh Bapak? Tidak ada, cuma kita hanya semacam ya namanya pemeloncoan supaya mereka tidak melakukan tindakan pidana. Kita suruh dia mungkin ada sedikit guling-guling aja tapi nggak ada pemukulan sama sekali. Untuk meredam masalah untuk di dalam tidak ada tersebar untuk provokator yang lainnya. Sementara pengunjuk rasa menuntut Kalapas dan petugas lapas Baubau yang diduga terlibat kekerasan diproses hukum lantaran dinilai melanggar hak asasi manusia. Dari Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba melaporkan.
Tim Resmob di Treskrimum Polda Lampung menggerebek sebuah rumah yang dijadikan gudang pembuatan senjata api ilegal di kawasan Kemeling, Bandar Lampung, Lampung. Dari rumah milik tersangka RS, 35 tahun ini. Polisi menemukan belasan pucuk senjata api rakitan dan senjata airsoft gun yang sudah dimodifikasi, serta sejumlah amunisinya. Polisi kemudian melakukan pengembangan terkait penjual amunisi kepada tersangka. Polisi kemudian menggerebek rumah tersangka AG di wilayah Purbalingga, Jawa Tengah. Polisi menyita 8.000 butir amunisi dari berbagai jenis ukuran yang disimpan di dalam lemari rumahnya. Kasus ini terungkap hasil pengembangan pelaku pencurian RK yang kedapatan memiliki senjata api ilegal. Ketiga orang tersangka digelandang ke Mapolda Lampung untuk menjalani pemeriksaan. Ironisnya, senjata api ilegal dan amunisi tersebut dijual melalui media sosial. Tersangka juga memodifikasi senjata airsoft gun hingga menyerupai senjata api berbagai jenis. Untuk memodifikasi senjata dari jenis handgun, dimodifikasi sedemikian rupa sehingga bisa digunakan selayaknya senjata api. Kemudian asal-usul perolehan amunisinya yang dijual secara online. Ketiga tersangka dijerat pasal tentang kepemilikan dan sengaja membuat senjata api tanpa izin dengan hukuman pidana selama 20 tahun penjara. Dari Bandar Lampung, Ruslan melaporkan. Sejumlah anggota dari Sat Narkoba Polres Cimahi menggerebek salah seorang pengedar sabu di sebuah kosan di Kampung Cililin, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Pelaku AL tak berkutik saat petugas menyergap karena sedang tertidur. Setelah dilakukan interogasi, pelaku menyimpan barang haram di dapur. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti sebanyak 100 gram lebih sabu-sabu. Dalam aksinya, pelaku menempel di sejumlah titik di kota Cimahi sebanyak 60 paket hanya dalam satu malam. Dan untuk si AL ini, hasil keterangannya dan hasil penyidikan yang sudah kita lakukan, telah melakukan kegiatannya ini selama 2 bulan. Selain AL, polisi juga mengamankan 3 peluang tersangka narkoba lainnya dalam 20 hari terakhir. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Cimahi, Jawa Barat, Asep Yuwono melaporkan.